Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Panji di channel saya Panji Fishing. Apa kabar sobat mancing semua? Saya harap dalam keadaan sehat ya. Banyak rezeki supaya kita bisa mancing terus dan semangat terus. Oke. Kali ini saya akan coba review satu buah reel dari brand ternama yang sudah mendunia, yaitu Shimano Miravel C3000 ya. Shimano Miravel C3000 ini saya review karena reel ini sudah sering saya gunakan dan saya sangat rekomendasikan untuk teman-teman yang cari reel ringan. Oke, kita bahas ya, kita mulai reviewnya. Di sini bisa dilihat boxnya warnanya biru, tulisannya Miravel C3000. Ini C3000 ini ukurannya artinya compact 3000. Jadi ukurannya sama dengan yang ukuran 2500 gitu ya. Jadi membedakan hanya kapasitas senarnya saja. Oke, ini untuk spesifikasinya. Ini untuk dragnya dia 9 kilo. Untuk gear rasionya dia 5.0/1. Untuk beratnya 205 gram. Untuk jumlah ball bearingnya 5+1. Untuk retrieve, karena ini seri C3000 polos, dia retrieve-nya 73 cm satu kali putaran reel ya. Oke, kita coba review satu persatu. Boxnya seperti biasa ya. Dia dapat buku panduan ya, dia dapat manual booknya, bisa dilihat ini ada tulisannya Shimano Miravel C3000 ya. Di sini juga tertera spesifikasinya juga, dia lengkap ada di sini ya. Untuk Shimano Miravel ini tersedia dari ukuran 1000 sampai dengan 5000 ya. Dari ukuran 1000 sampai dengan 5000. Oke. Ini ada buku panduan dan ini juga dapat bisa dilihat dapat skematiknya juga. Saya rasa ini penting jika kalian bongkar-bongkar ya. Di sini saya tidak membongkar reel karena memang akan memakan waktu yang lama dan ini adalah milik saya pribadi. Saya rasa tidak terlalu penting lah untuk hal itu gitu ya. Oke. Di sini saya akan sharing pengalaman saya menggunakan reel ini. Karena memang reel ini saya sangat rekomendasikan ya. Oke. Untuk handle-nya dia sudah power handle. Oke, ini untuk dalemannya yang didapat. Oke, cukup rapi sih. Di sini dia dapat reelnya ya. Di sini dapat reelnya. Oke, keren sih reelnya ya. Oke, selain itu tadi dapat buku manual, skematik, lalu di sini juga dia dapat spacer ya. Fungsi spacer ini untuk meratakan gulungan spool ya. Oke, untuk boxnya, buku manual dan skematiknya saya singkirkan dulu. Kita coba bahas satu persatu untuk reelnya. Oke, di sini bisa dilihat ya reelnya. Oke, coba saya pasangkan dulu karena dia sudah screw in power handle ya. Untuk model C3000 dia sudah model handle-nya dia T-bar, bahannya karet. Oke, kita coba kencangkan terlebih dahulu. Oke ya, teman-teman bisa dilihat ya. Ini untuk tampilannya ya. Untuk tampilannya. Dia keren sih. Untuk warna bodinya dia warnanya biru-biru navy seperti itu ya. Lalu untuk spoolnya dia warnanya gunmetal. Gunmetal perpaduan dengan silver. Oke. Bisa dilihat ini untuk bodinya ya. Ini tulisannya ada tulisannya Miravel. Ya, Miravel Shimano. Di sini ada tulisan MG Silent Drive sama ada tulisan Hagane, salah satu spesifikasinya nanti saya akan bahas satu-satu ya. Di sini juga ada MGL ya, Magnum Light. Oke. Kita bahas satu-satu. Oke. Ini untuk suara spoolnya dulu ya. Ya, teman-teman bisa dengar ya. Ini lumayan nyaring sih ya. Oke. Kita coba buka tutup spoolnya terlebih dahulu. Buka tutup spoolnya, dia sudah ada seal-nya ya, karena memang ini lumayan lengkap ya. Oke, di sini untuk klikernya dia bahannya masih sama dengan Sedona dan Sahara, masih sama seperti ini ya. Menurut saya nggak ada masalah sih, ini kuat ya. Oke, di sini juga saya ada magnet gitu ya. Ini magnet neodymium, ini magnet yang sangat kuat. Sebelumnya saya ingin sharing ke teman-teman terlebih dahulu. Untuk merek-merek terkenal seperti Shimano, Daiwa, lalu ada Okuma, dia punya bahan besinya beda ya dengan bahan besi-besi reel lainnya yang di bawah brand tersebut ya.
Jadi untuk bahan besinya dia merupakan besi baja. Besi baja itu memang kandungannya itu minimal itu dia itu punya 10,5% bahan kromium gitu ya. Dan dia terbagi baja tahan karat ya. Baja tahan karat itu dia terbagi menjadi 3. Yaitu bahan ferritik. Yang pertama ferritik itu dia ferromagnetik. Jadi dia menempel sama magnet nempel tapi dia tahan karat gitu ya. Jadi tidak semua yang menempel di magnet neodymium ini tahan karat, tidak semua. Jadi yang menempel juga bisa jadi dia tahan karat. Yang tadi saya bilang, yang pertama ada bahan ferritik, yang kedua adalah bahan martensit. Martensit juga dia ferromagnetik. Jadi dia menempel juga. Dan yang terakhir adalah bahan dari austenitik. Nah, austenitik ini yang non ferromagnetik gitu ya, baja tahan karat juga. Jadi sama aja. Jadi Shimano tidak menjabarkan Shimano, Daiwa atau merek-merek Okuma yang ternama itu Pen, dia tidak menjabarkan secara detail baja apa yang digunakan. Tapi saya pastikan bahan ini adalah baja. Karena saya sudah punya ini sudah lumayan lama, mungkin bisa ada yang 10 tahun, 7 tahun dari mulai yang saya bilang, dari mulai seri Katana, Sedona yang saya punya. Bahkan untuk seri FX yang paling murah pun Sienna itu sudah tahan karat sih ya. Saya sempat punya, cuman saya tidak rekomendasikan. Dari reel Shimano saya rekomendasikan itu mulai dari seri Katana, minimal itu Katana, lalu lengkap ke Sedona dan seterusnya. Oke, di sini saya kasih tahu ini ya memang dia menempel karat ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini menempel, tapi tidak terlalu kuat gitu ya. Ini menempel. Beda dengan bahan murni besi yang bukan baja. Murni besi dia sangat nempel, cetrek gitu. Dan ini juga untuk bail armnya juga ya, dia ada kandungan besinya. Tapi ini termasuk kategorinya baja tahan karat karena saya sudah buktikan ini tidak berkarat gitu loh ya. Jika kalian main di salt water, terkena air laut gitu ya, kalian tinggal bersihkan lalu tinggal greasing ulang gitu ya. Di sini dragnya sudah model terbaru ya. Dia sudah cross carbon drag, cuman untuk yang seri bahan karbon itu mungkin ada di ukuran besar, di ukuran 5000. Oke, saya rasa pembahasan ini sudah cukup. Dia di sini juga bisa dilihat ada seal-nya juga. Dia untuk di dalam ini juga ada seal-nya juga, komplit lah. Untuk sistem seal-nya sudah komplit, sama seperti Nasci gitu ya. Cuma Nasci masih di bawah ini, gitu ya. Oke, kita coba pasangkan lagi. Teman-teman, kenapa reel ini saya rekomendasikan? Nah, di sini saya akan coba sharing salah satu beberapa spesifikasinya ya. Untuk bodinya ini dia berbahan CI4. CI4 itu carbon reinforced gitu ya. Jadi diperkuat dengan karbon. Jadi makanya reel ini sangat ringan. Selain dia bodinya sudah CI4 ini bahannya sama seperti Vanford gitu ya. Bahan ini sama seperti Vanford, dia memang ringan gitu ya. Lalu untuk rotornya ya, dia rotornya ini termasuk kategori keluarga dari Magnum Lab atau MGL. Jadi sama seperti Vanford gitu ya, Vanford, Vanquish itu sama. Dia rotornya ini Magnum Lab gitu ya. Jadi memang rotornya ringan gitu. Kalau diputar ini bener-bener smooth banget gitu ya, smooth banget. Oke. Lalu untuk gearnya dia sudah Hagane gear. Hagane gear itu bahannya sudah kandungannya sudah seperti baja gitu ya, baja tempa gitu ya. Jadi ada kandungan lain lah yang memang Shimano tidak sharing untuk detailnya seperti itu. Jadi saya rasa juga customer juga nggak perlu spesifikasi lengkap banget lah untuk hal itu. Yang jelas dia bahannya baja. Yang saya bilang ini kuat gitu ya. Teman-teman kalau beli reel Shimano itu beli minimal Katana. Katana itu bahan bodinya rigid gitu ya. Lalu juga untuk gearnya lumayan kuat gitu ya. Setelah itu naik ke Sedona. Sedona itu sudah Hagane gear. Jadi memang gearnya itu kuat. Jadi untuk tarik-tarikan ikan udah nggak usah khawatir gitu ya. Ini memang ini smooth banget gitu ya. Reel ini smooth banget. Dari atasnya Sedona ada Sahara. Dari Sahara saya tidak rekomendasikan teman-teman ambil Nasci. Kalau ambil Nasci itu serba nanggung gitu loh ya. Memang seal-nya sama seperti Miravel, tapi dia punya body, dia punya rotor, masih grafit standar sih. Masih grafit core solid. Saya rasa masih kurang oke sih kalau menurut saya ya. Jadi kalau memang dari Sahara pengen yang bisa main di saltwater, yang ada seal-nya ambillah Miravel. Miravel ini
standar Shimano untuk saltwater. Kalau menurut saya, kalian kalau mau main saltwater, tapi yang tidak yang kelas yang heavy, gitu loh ya, dia sampai ukuran 5000, kalian bisa ambil yang ekonomis ini, ambil yang Shimano Miravel gitu ya. Dia nih putarannya halus banget, enteng banget, dia cuma 205 gram gitu ya. Dipegangnya juga rigid. Untuk freshwater bisa digunakan untuk casting nih, oke, dia mulai dari ukuran 1000 udah ada. Casting, mau main harian, mau main Galatama, Galapung, pokoknya seluruh turnamen nih oke. Kalian mau main lele, patin, bawal, emas gitu ya, kalian gak usah khawatir gitu ya. Ini laut aja oke, apalagi cuman untuk mancing di freshwater. Ini untuk oke untuk casting gabus, black bass gitu ya. Ini oke sih gitu ya. Kalian bisa sesuaikan ukuran dengan lokasi mancing kalian dan teknik mancing kalian. Untuk jigging ini masih oke. Untuk ultralight ini oke gitu ya. Kalian tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan gitu ya. Menurut saya tidak usah panjang lebar untuk reel ini karena memang ini reel ini sudah keren banget dan enteng gitu ya. Biarpun ini belum dilengkapi dengan worm shaft. Memang ini belum dilengkapi dengan worm shaft, tapi sudah ada teknologi X-Ship. X-Ship itu sudah dipastikan tingkat presisi dari gear itu dengan dalemannya lah. Daleman itu ada gear, ada oscillation slider, ada slidernya, lalu ada kombinasi dengan main shaftnya, itu semua sudah oke, sudah kuat, sudah presisi. Shimano menggambarkan itu dengan namanya itu X-Shift gitu ya. Lalu silent drive itu meminimalisir gesekan antara main shaft dengan jalur main shaftnya dia. Jadi benar-benar ini nggak berisik gitu ya, jadi silent gitu ya. Menurut saya ini oke banget. Untuk harganya ini sekitar 1,6 sampai dengan 2 juta. Kalian bisa sesuaikan saja. Ini sih saya beli yang bukan garansi Indonesia. Kalau menurut saya garansi Indonesia tuh mahal gitu ya. Jadi saya ya nggak masalah lah gitu ya. Toh juga garansinya cuma setahun gitu ya. Kalaupun ada apa-apa juga banyak kok yang bisa servis, nggak ada masalah gitu ya. Untuk reel ini saya rekomendasikan teman-teman jika memang ingin main untuk freshwater gitu ya, untuk seluruh turnamen itu Galatama, Galapung gitu ya, itu oke sih ukuran yang 3000 gitu ya. Untuk 2500 juga masih oke gitu. Dragnya sama-sama 9 kilo. Kalau dari saya sudah tidak banyak bicara lah, sudah tidak bisa komentar terlalu banyak lah untuk Shimano seri Miravel ini. Oke. Di tahun 2025 ini saya akan coba sharing ke teman-teman semua piranti andalan saya yang saya punya gitu ya ke teman-teman supaya teman-teman dapat gambaran. Di sini saya mulai seri yang mid end gitu ya, yang cenderung mendekati high end. Kalian bisa pilih ini Shimano Miravel yang punya budget sekitar 1,5 sampai 2 juta. Saya rasa reel ini sangat mewakili gitu ya. Kalau reel di bawah 2 juta, saya masih merekomendasikan merek Shimano gitu ya, Shimano atau Ryobi gitu ya. Saya rasa ini sangat rekomendasi banget untuk teman-teman miliki gitu loh, jika memang punya budget segitu gitu ya. Kalau ambil merek-merek lokal, sorry to say, belum bisa menyamai dari kinerja maupun durability merek terkenal ini. Oke, next time juga saya akan coba kasih rekomendasi real budget yang budgetnya minim gitu ya. Saya akan coba review ada dari Okuma gitu ya ke teman-teman gitu ya, supaya teman-teman tidak tergiur dengan spesifikasi yang katanya bahannya itu bagus gitu lah. Contohnya untuk dragnya dia sudah pakai karbon gitu loh. Kebutuhan karbon itu untuk apa gitu loh. Ini Shimano yang harga segini pun dia untuk dragnya dia masih pakai felt. Miravel ini masih pakai felt gitu loh. Feltnya ini halus banget gitu ya, pergerakannya oke gitu ya. Jadi dragnya itu nggak ngeloyor gitu ya. Saya rasa perbedaannya itu gitu loh. Terus ada yang bilang yang seri-seri yang reel-reel lokal itu dalamannya sudah, gearnya sudah kuningan lah, sudah aluminium lah, apalah. Kalian bisa lihat sekarang gitu. Nanti coba dipakai setahun 2 tahun kalian akan paham gitu loh. Kenapa saya tidak merekomendasikan reel lokal yang menurut saya sampai saat ini belum memenuhi syarat. Sekali lagi, reel lokal yang ada sampai saat ini belum memenuhi syarat untuk saya rekomendasikan ke teman-teman. Saya punya Fugu AG. Fugu AG itu menurut saya sudah oke banget gitu. Secara presentasi, secara bahan, semua material itu udah oke banget.
Tapi saya tidak sharing ke teman-teman karena menurut saya itu ketika kehujanan itu sempat macet, nggak smooth gitu putarannya. Beda dengan reel-reel yang sudah saya rekomendasikan, baik itu Ryobi, Daiwa, Shimano, gitu itu oke, gitu ya. Pen jelas gitu loh ya. Untuk reel lokal yang saat ini saya tidak akan sebut merek, itu saya belum rekomendasikan ke teman-teman gitu loh ya. Next time saya akan coba rekomendasikan reel budget yang kategorinya oke ke teman-teman gitu ya, recommended yang bisa teman-teman miliki. Jadi jangan lihat fitur mewah dari reel tersebut, tapi kalian kalau beli reel itu kalian pegang, kalian rasakan putarannya gitu ya. Kalian coba dipegang tuh kira-kira mantep enggak gitu ya. Saya sering menghadiri beberapa acara pameran reel gitu loh. Saya coba cek gitu loh, ini oke nggak sih gitu. Supaya menambah pengetahuan literasi saya tentang tackle, supaya bisa saya sharing ke teman-teman semua. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih sudah mampir ke channel saya harap teman-teman tidak bosan. Di sini saya coba sharing, tidak ada niat untuk menggurui, hanya coba kasih rekomendasi ke teman-teman yang baru mulai mancing ataupun yang sudah profesional supaya dapat gambaran tentang reel ini yang sudah dipakai gitu loh. Jadi saya sharing di sini reel yang enak dipakai, yang kuat, yang awet gitu loh. Tidak sekedar hanya spesifikasinya saja yang bagus. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.